sini saya calon guru penggerak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur angkatan 4, utusan dari Kecamatan Buai Madang Timur. Di sini kami ingin menyampaikan sosialisasi tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian budaya positif yang harus diterapkan di sekolah, kemudian visi dan misi guru penggerak. Di sini kami sengaja membuat momen ini, Bapak Ibu. Kalau waktu didampingi oleh Bapak Pengawas, kami pernah mensosialisasikan tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar yang harus kita terapkan secara bersama untuk menyambut kurikulum penggerak yang akan kita hadapi di tahun 2022 yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Artinya mau tidak mau kita harus berjalan sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Di sini kami sebagai guru penggerak dikandidatkan untuk mensosialisasikan model-model pembelajaran berdasarkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu kami pernah mensosialisasikan tentang konsep pendidikan Ingarso Sumtulodo, Ingmadyo Mangunarso, Tuturi Handayani, yang sebenarnya dari dulu itu sudah kita pedomani, tetapi menurut analisis para ahli agak terabaikan pada akhir-akhir ini. Kemudian pada saat ini itu diperdalam kembali, direalisasikan melalui konsep Merdeka Belajar dan perwujudan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kita kenal dengan istilah pendidikan karakter atau PPK, sekarang kita mengarah ke profil pelajar Pancasila. Di sini hal-hal yang ingin kami sampaikan, karena memang dalam aturan pendidikan calon guru penggerak kami harus mensosialisasikan apa yang kami peroleh dalam diklat. Kami sudah mengikuti Lokakarya 0, kemudian Lokakarya 1, dan aksi nyata. Dari kegiatan Lokakarya itu kami harus mensosialisasikan kepada Bapak Ibu tentang apa-apa yang kami peroleh dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini merupakan sosialisasi kedua kami. Seharusnya dalam setiap modul, dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, kami harus mensosialisasikan satu persatu untuk kita laksanakan bersama. Tetapi karena keterbatasan waktu dan kesibukan dan jam pembelajaran tatap muka yang sangat terbatas, program ini hanya dapat kita laksanakan semampunya. Kemudian kami rangkum pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua adalah guru-guru yang hebat. Tidak ada istilah tua, tidak ada istilah muda, tidak ada istilah pensiun. Guru-guru hebat harus berperan dalam pergerakan perubahan pendidikan untuk mengimbangi perkembangan era teknologi 4.0 yang berkembang pada saat ini, revolusi industri. Artinya di sini kita dituntut untuk memiliki nilai dan peran dalam menjalankan tugas kita secara luar biasa. Kita harus berkembang, harus mengikuti segala aturan atau perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran yang dilakukan. Kemudian salah satunya adalah kita harus memahami peran kita sebagai seorang guru, yaitu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan dan pengajaran yang berpusat kepada murid. Murid merupakan agen transformasi dalam ekosistem pendidikan dalam mengembangkan dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Sehingga dalam hal ini kita sebagai seorang guru, tugas kita adalah hanya menjadi seorang fasilitator, memfasilitasi murid untuk menggali potensi dirinya. Untuk bisa melaksanakan peran kita sebagai guru penggerak, maka kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Artinya, guru adalah pemimpin dalam kelas. Guru penggerak adalah pemimpin bagi guru-guru lain. Guru di kelas adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Kemudian, kita memiliki kewajiban untuk menggerakkan komunitas praktisi yang karena di sekolah ini ada guru penggerak. Artinya, kita harus terus bergerak, belajar, menguasai IT, mengembangkan model pembelajaran, dan memperbaiki sistem pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian, ada peran saya sebagai guru penggerak yang lain, yaitu menjadi coach atau pelatih bagi guru lain. Nanti saya akan buat satu program bahwa kita akan mengadakan pelatihan untuk membuat bahan pembelajaran yang berbentuk PowerPoint atau PPT. Kita yakin itu bisa, itu mudah kita lakukan. Yang penting buka laptop, kita buat PPT, kita ajarkan, karena sekolah sudah menyediakan berbagai fasilitas seperti proyektor dan sebagainya.
Kemudian Kemendikbud sudah menyiapkan paket data untuk internet kita sehingga kita bisa akses materi dari manapun. Kemudian kita harus berkolaborasi Bapak Ibu, artinya kita harus bekerja sama untuk mewujudkan kepemimpinan berpusat pada murid. Jadi murid adalah pemimpin dalam kegiatan belajar, artinya kita sebagai guru harus memfasilitasi. Kami ingin menyampaikan tentang hasil modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Visi itu harapan yang ingin kita capai setelah kita melakukan pembelajaran. Sebenarnya di sini orientasinya mengarah ke visi sekolah, ya. Sehingga kita harus menyusun sebuah visi yang kira-kira nanti kondisi lingkungan kita mendukung, kita bisa melaksanakan dan berhasil guna positif bagi murid-murid kita dan bagi diri kita dalam nilai kita sebagai seorang guru. Jadi di sini kemarin saya menciptakan satu visi menerapkan konsep merdeka belajar, ya. Dalam konsep merdeka belajar itu kita sebagai guru tidak lagi berperan sebagai penyuruh atau fasilitator pemberi materi, sumber materi, tetapi peran kita adalah yang paling utama adalah memfasilitasi anak supaya dia senang, dia nyaman, dia mau belajar, gitu. Sehingga konsepnya merdeka belajar. Kemudian yang kita harapkan hasil akhirnya adalah terwujud profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, gotong royong. Itu memiliki jiwa gotong royong. Sehingga ada satu program yang harus kita canangkan, yaitu kita harus mulai melakukan perubahan pembelajaran yang kita lakukan mengarah ke karya nyata di setiap kelas. Kemarin saya sudah melakukan aksi nyata. Yang pertama saya mengajarkan siswa saya untuk berdiskusi. Kemudian Pak Kepala Sekolah, program saya yang berikutnya berkaitan dengan visi itu, saya mencanangkan kalau disetujui rutinitas kembali untuk pelaksanaan Jumat Amal. Itu sebenarnya dulu sudah ada, program itu sudah jalan di sekolah kita, tapi karena pandemi COVID, jadi itu terhenti sampai hari ini. Saya berharap nanti di semester genap itu bisa kita laksanakan kembali, tetapi larinya alokasi dana itu supaya dia bersifat lebih mendidik kepada siswa-siswa kita. Dana dari Jumat Amal oleh guru dan siswa itu kita bentuk tim pengelola dari guru maupun dari siswa. Kemudian dari perolehan dana itu, kalau sebelumnya dulu itu kita alokasikan untuk santunan anak yatim, sumbangan fakir miskin pada hari menjelang hari raya Idul Fitri, ya Bu Isma, ya. Seperti itu ya. Sekarang kalau tidak menyalahi, kalau disetujui oleh Bapak Ibu, saya mengharapkan untuk pengalokasian itu kita bagi dua, karena itu menjadi program akhir tahun alokasinya. Saya inginnya itu menjadi program rutin bulanan, karena Jumat Amal itu dilaksanakan setiap minggu. Kemudian nanti pengalokasiannya, maksud saya kalau tidak menyalahi, sebulan sekali. Misalnya bulan ini terkalkulasi kita mendapatkan 1 juta. Menurut saya akan lebih baik kalau 1 juta itu yang 500 itu masuk ke kas untuk santunan di bulan Ramadan. Kemudian yang separuhnya, yang 500.000 itu langsung kita alokasikan, kita programkan ke siapa yang memerlukan pada bulan itu, baik itu orang tua siswa, keluarga guru yang sedang butuh pertolongan, atau masyarakat sekitar sekolah, karena masyarakat sekitar sekolah itu merupakan bagian dari kekuatan sekolah, Pak, aset sekolah juga. Masyarakat sekitar sekolah, ketika mungkin ada yang meninggal atau ada yang sakit, saya berharap itu dialokasikan ke sana, dan yang mengalokasikan itu siswa, sehingga di situ ada capaian nilai religius
nilai penanaman keagamaan melalui sedekah atau infak, kemudian ada nilai sosialnya, anak berbagi, kemudian ada nilai gotong royongnya, kerjasama antar guru dengan siswa, kemudian ada nilai kemandiriannya. Nilai kemandirian itu dapat kita lihat dari kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mengalokasikan dana tersebut. Jadi itu mohon untuk ditindaklanjut pada waktu yang lain, Bapak ya, di semester genap. Itu kemudian yang kedua, program saya adalah pemberdayaan lingkungan. Karena kekuatan ekonomi masyarakat Tambak Boyo itu di pertanian padi dan pertanian sayur. Kalau untuk pemberdayaan pertanian padi untuk anak belum mampu, anak SD, jadi saya ingin anak-anak itu mampu bertani sayur-sayuran. Di situ akan melatih kreativitas dan kemandirian mereka dalam melakukan budidaya, bercocok tanam dan berwirausaha yang nantinya akan bermanfaat bagi mereka ketika mereka menjadi bagian dari masyarakat, mereka mampu berkarya untuk masyarakat. Itu kemarin sudah kami mulai dari kelas kami, Pak. Kami siapkan polybag karena kita tidak punya media tanam lahan pertanian yang luas di sekitar sekolah. Untuk kelas 6 itu saya siapkan polybag, anak tinggal mengisi pupuk sehingga tidak ada nilai anggaran dana di dalamnya karena itu anggarannya kembali ke sekolah. Anak tinggal mengisi pupuk, membawa bibit tanaman, mereka menanam dan merawat tanaman mereka masing-masing. Jadi itu mohon menjadi pertimbangan kita bersama nanti pada awal semester genap. Mari kita evaluasi bersama. Saya berharap program itu bisa dilaksanakan atau digeserkan ke program lain yang lebih mengena menurut Bapak Ibu sekalian, yang sifatnya hidup, yang sifatnya bergerak, berkembang dan menciptakan perubahan di sekolah kita. Karena guru penggerak harus bisa menciptakan perubahan di sekolahnya. Kemudian modul yang terakhir dari modul 1, Bapak Ibu, modul 1.4 itu ada budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang harus kita lakukan di sekolah kita berkaitan dengan kebiasaan mengajar yang kita lakukan dan terhadap peserta didik kita. Berkaitan dengan budaya positif, kami sudah mempelajari modul 1.4 selama 1 minggu ini. Refleksi pemahaman kami tentang budaya positif yang harus kita ketahui bersama. Budaya positif yang harus dikembangkan oleh guru di kelasnya masing-masing dan di sekolah. Itu yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk menyatakan kepatuhan, kesenangan, kenyamanan, penghargaan dari orang lain, kepercayaan dan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini merupakan satu konsep yang harus kita terapkan, yang harus kita laksanakan di dalam kelas, yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan harus kita mulai dari kesepakatan kelas. Larinya kembali ke Merdeka Belajar. Kesepakatan kelas bukan aturan kelas. Kalau aturan kelas itu sesuatu yang kita buat yang harus mereka patuhi. Tapi kalau kesepakatan itu ketentuan yang kita buat bersama dengan murid sehingga tidak ada pemaksaan, tidak ada keterikatan di dalamnya. Salah satunya keyakinan kelas itu misalnya anak-anak tidak boleh datang terlambat. Masuk ke kelas, melepas sepatu, membaca doa, menyanyi, itu harus disepakati bersama Bapak Ibu. Kemudian melakukan kegiatan di luar kelas pada hari apa misalnya. Kalau saya punya kesepakatan kelas sementara ini bercocok tanam, salah satunya merawat tanaman sendiri dan tanaman orang lain, sehingga ketika ada tanaman teman yang tidak terawat, kebetulan dia tidak masuk atau sakit, maka yang lain rela membantu untuk merawatnya. Kemudian menerapkan disiplin positif, itu tujuannya untuk supaya anak itu ketika masuk kelas dia merasa senang. Jangan sampai terjadi lagi anak masuk kelas takut dengan kita, tertekan dengan beban hafalan-hafalan yang kita berikan,
yang akhirnya mereka tersiksa, yang akhirnya mereka tidak mau masuk ke kelas, mogok sekolah. Tidak akan ada lagi istilah seperti itu, karena di dalam Merdeka Belajar kita memfasilitasi mereka sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, ada posisi kontrol guru, adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menempatkan diri untuk menerapkan sebuah disiplin positif bagi peserta didiknya. Guru di sini punya 5 peran, Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah melaksanakan ya, hanya untuk evaluasi diri, mengingat kembali. Pertama, guru itu sebagai penghukum. Kita sering yang hafal lari keliling lapangan, berjemur di bawah tiang bendera, hormat bendera. Saya pernah dulu melakukan itu karena ya Pak. Nah, digebuk garisan. Menghukum itu Pak Solin, ya. Siap. Digebuk garisan. Sekarang nggak ada lagi seperti itu. Kalau menghukum kita beri hukuman yang positif. Kalau memang harus dihukum, kita menghukum anak-anak yang tidak bisa kita kasih dengan posisi kontrol kita yang lain. Menghukum itu sudah pilihan terakhir. Yang pertama sebenarnya kita menjadi manajer. Tugas guru adalah sebagai manajer. Jadi dia membimbing, dia mengarahkan supaya anak itu menemukan apa yang kita inginkan. Misalnya pemahaman tentang satuan panjang, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ya. Misalnya itu, kita hanya mengarahkan, tugas kita mengarahkan bagaimana anak itu mengenal satuan panjang. Punya garisan? Punya. Silakan dipegang garisannya. Untuk apa itu? Ada tulisan apa di situ? Biar mereka berpikir, jadi kita menanya, nggak perlu. Ini sentimeter, ini desimeter, ini meter. Ayo hafalkan. Nah, tidak seperti itu. Tugas kita sebagai manajer, kita memfasilitasi mereka merangsang kemampuan berpikir mereka, atau kita suruh mereka membuat gambar atau membuat bentuk garisan menggunakan sebuah karton. Misalnya, coba kamu buat penggaris 30 cm karton. Contohnya ini, pakai penggaris ini dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang manajer memfasilitasi mereka untuk menggali pemahaman mereka tentang satuan panjang. Kemudian tugas kita menjadi pemantau. Memantau, mengawasi bagaimana pekerjaan kita, pekerjaan mereka. Ketika mereka tidak mau bekerja, kita tanya, mengapa kamu tidak mau bekerja? Gak iso. Mengapa gak iso, Bu? Ngali. Kenapa kok tidak bisa? Misalnya, ngali. Itu kan bisa. Coba ayo, Ibu guru ajari, kita sama-sama buat. Kamu yang megang, aku yang garis. Sudah itu kamu yang motong, aku yang megang. Ini penggarisnya, coba kamu bisa nggak motong misalnya. Jadi kita awasi, kita fasilitasi supaya mereka itu ada kemauan untuk memahami, mempelajari apa yang harus mereka pelajari. Itu momoknya penyakitnya itu biasanya memang di matematika. Kalau pelajaran lain tidak begitu bermasalah ya. Olahraga paling menyenangkan, tapi kadang-kadang ada sebagian anak lek kepanasan masuk angin, males juga seperti itu. Seperti dulu saya pernah melihat Pak Dom itu menerapkan ketika 2013 kita sudah berubah guru yang menyapa murid. Karena tanpa kita ajari bertegur sapa, anak tidak akan tahu bagaimana cara menyapa. Kalau zaman dulu enggak Bapak Ibu. Zaman dulu murid yang harus menyapa guru, guru kalau nggak disapa pura-pura tidak tahu. Di kurikulum 2013 tidak demikian. Dan di kurikulum penggerak ini akan lebih sederhana lagi, lebih merakyat dan mendasar lagi. Kita harus melatih mereka, terutama anak kelas 1, mulai dari kelas 1, kelas 2 memang kita yang harus nyapa. Terkadang mereka bertemu dengan guru, mereka lari, kita panggil, hei ketemu Bu Guru kok lari, aku udah ingat kamu muridku, ayo, ngapa sembunyi, nah seperti itu. Jadi kalau dia nggak negur, dia buang muka, hai si A mau kemana, kok nggak nyapa sama Bu Guru. Nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kelas 1, 2, 3 seperti itu. Saya dulu waktu ngajar di kelas 1, anak-anak saya tidak berani memang. Sebagian anak ada yang kalau ketemu gurunya bengok-bengok manggil-manggil, ada yang buang muka, ada yang bersembunyi, ada yang nesu. Galak, saya nggak mau nyapa sama dia. Kita harus mengalah. Berarti metode yang kita terapkan, nilai diri yang kita tempatkan pada diri kita keliru. Bagaimana caranya supaya kita tidak dibenci oleh anak?
Kita harus menjadi orang yang disayang karena dengan mereka menyayangi kita akan mudah mengajari mereka. Itu merupakan kebutuhan dasar. Usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan diantaranya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup milik kita semua, baik guru maupun murid, semua orang yang hidup, cinta dan kasih sayang. Anak itu pada hakikatnya dia butuh kita cintai dan kita sayangi. Bukan hanya kita yang butuh dicintai, mereka juga butuh kita cintai. Jadi berikan sentuhan-sentuhan yang memberikan rasa nyaman pada siswa. Kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, kita ajak bermain terlebih dahulu. Kita tunggu dulu, siap nggak belajar? Misalnya, tadi pagi siapa yang nangis? Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Hari ini siapa yang ingin bercerita di depan? Misalnya. Atau, kamu inginnya ibu itu bagaimana sekarang? Nggak apa-apa Bapak Ibu, sekarang kita harus menempatkan diri begitu. Kita suruh dulu anak menuntut. Saya inginnya Bapak menari. Loh, jangan seperti itulah, kan Bapak nggak bisa menari. Pandai-pandai kita, yang jelas ada kesenangan dulu antara kau dan aku. Kembali ke arah kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Setiap orang butuh kebebasan. Murid tidak bisa kita intimidasi untuk menguasai paham satu target capaian kurikulum, satu KD, satu indikator harus tuntas, nggak bisa. Karena anak kemampuannya berbeda-beda. Gitu. Jadi kita fasilitasi, biarkan mereka mampu mencapai sesuai yang mereka dapat pahami. Yang penting hari ini kita punya target mengajar kita hari ini. Pada bagian akhir kita melakukan refleksi, si A tercapai sekian persen, B sekian persen. Secara klasikal pembelajaran yang kita lakukan itu ternyata tingkat capaiannya hanya 50%. Berarti metode yang kita lakukan harus diperbaiki. Kira-kira begitu. Kembalinya ke kita lagi. Kemudian kesenangan, kita butuh senang, anak juga butuh senang. Jadi bagaimana caranya ketika masuk kelas, problem dari rumah kita lepaskan dulu. Jangan kalau di rumah pusing ngamuk sama anaknya, di sini anak orang juga kita amuk. Ya, jadi konsepnya berbeda. Ketika kita berada di depan kelas, kita harus menempatkan nilai diri kita sebagai teladan, sebagai among, sebagai orang tua, sebagai pengasuh, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya, jangan sampai kita mengambil peran sebagai penghukum. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan. Setiap orang butuh kekuasaan. Murid sebenarnya juga butuh diberi kekuasaan. Jadi kita beri dia sesekali hak untuk mengatur kelas, bukan hanya ketua kelas. Tapi menurut kamu hari ini kita belajarnya bagaimana? Materinya ini matematika tentang luas bangun ruang. Menurutmu enaknya bagaimana? Aku jelaskan, aku ngasih soal, atau kita membuat bangun ruang saja? Wah, bermain saja Pak, misalnya. Bermain itu kalau bangun ruang bagaimana ya? Ya sudah bermain. Sekarang kamu ukur aja podium itu. Panjangnya berapa, lebarnya, atau enggak kita kasih kaleng. Volume tabung. Ayo, coba kamu ukur. Ini volumenya berapa? Rumusnya ini loh. Katanya bermain. Jadi pandai-pandai kita menggiring anak dengan bahasa yang dia minta tetap mengarah kepada bahan ajar yang akan kita sampaikan. Jadi menciptakan kondisi di mana murid dapat memperbaiki kesalahannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validitas tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi Bapak Ibu, tadi saya sudah menerapkan, mencoba, sehingga dari kegiatan saya coba saya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu. Ternyata segitiga restitusi itu kalau kita laksanakan memang menyenangkan. Jadi tadi saya mencoba membuat simulasi. Memang kemarin waktu ulangan anak saya itu juga ada yang ngepek. Sebenarnya setelah saya tanya, dia mengakui bahwa dia nyontek. Kemudian tadi saya buatkan video bagaimana dia memperagakan kegiatan menconteknya. Setelah dia mencontek, saya ajak dia berwawancara. Itu restitusi. Yang pertama kita analisis masalah, ya. Jadi kita analisis dulu permasalahan apa yang ada, yaitu menstabilkan identitas. Artinya kita melihat persoalan apa yang dihadapi oleh anak. Ternyata dia mencontek itu masalah bagi kita semua ya Bapak Ibu, karena kemarin juga di kelasnya Pak Tri juga ada yang seperti itu. Itu masalah tahun kemarin juga ada. Punya kehormatan, mereka tidak punya hak untuk dihina dan dipermalukan. Sehingga kita panggil Mama, kita tanya, kenapa kamu nyontek? Saya juga pengen Bu dapat nilai besar. Saya juga pengen Bu juara, jangan dia wae yang juara. Saya juga mau juara. Oh, bagus. Ya, ternyata niat mereka itu positif loh.
niat mereka baik, ya. Jadi validasi tindakan yang kita lakukan wawancara, lakukan pendekatan secara emosional, ya. Jadi apa masalahnya? Ternyata mereka itu butuh berkediri, butuh prestasi, butuh dihebatkan oleh orang lain, sehingga mereka mengambil tindakan yang singkat seperti itu. Kita kasih solusi, tindakan berikutnya, ya. Sebenarnya kamu bisa juara, kamu hebat, kamu pintar, tapi kalau mau juara begini loh nak caranya. Kita kasih solusi, itu langkah dalam sertifikat restitusi. Setelah itu kita kasih pencerahan, dinasehati, disarankan dan sebagainya. Kalau caranya begini kalau kamu ingin ranking, kalau kamu ingin dapat nilai bagus. Kalau itu namanya kecurangan, itu namanya kebohongan, itu mengandung nilai dosa. Kamu tahu nggak? Iya, aku tahu, tapi kan saya mau juara. Itu tipe anak yang ambisius, ambisi. Dia mau sukses sehingga dia akan melakukan apapun untuk bisa sukses. Bagus itu sebenarnya, karena dia punya daya saing yang sangat tinggi. Tinggal kewajiban kita sebagai guru mengelola mental mereka untuk berperilaku yang positif. Nah, itu. Sehingga kalimat apa yang harus kita sajikan, bentuk pembinaan apa yang harus kita berikan supaya mereka itu bisa berkembang, bisa menggali potensi dirinya, bisa menjadi sehebat yang lain. Di semester depan dia harus kita beri perlakuan ekstra sesuai dengan keistimewaan yang kita berikan. Kalau dia sudah berusaha berubah, walaupun hasilnya tidak bisa mengalahkan yang juara 1, paling tidak dia harus kita prioritaskan untuk masuk ke 5 besar untuk menghargai perjuangannya. Kira-kira demikian. Jadi ada kebijaksanaan berdasarkan Ingar Sosumtumodo, Emak Dewang Karso, dan Tuturi Handayani. Itulah tugas kita sebagai guru. Jadi bukan hanya menghakimi, bukan menghukum, bukan hanya menyalahkan, tetapi semua permasalahan kembali ke kita dan tugas kita sebagai guru untuk menyelesaikan. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang anak inginkan, kita tanya. Ketika keinginan dia itu positif, maka kita fasilitasi. Ketika keinginan dia itu negatif, saya hanya ingin jahili dia aja bu, biar dia emosi misalnya, berarti kita harus menyarankan dia untuk merubah dirinya menjadi bernilai positif. Setelah itu, hal yang terakhir dalam restitusi simulasi adalah menanyai anak, menyuruh anak lain untuk menanyai dia. Kamu tadi ditanya apa? Teman terdekatnya, saya ditanya ini. Terus ya aku ngaku lah, aku jujur. Terus gimana? Enggak apa-apa, ibu nggak marah, ibu senang. Aku malah disemangati disuruh ini. Ada kepuasan dari pihak guru maupun pihak siswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itulah materi yang saya peroleh dari modul 1.2, 1.3, dan 1.4 yang mungkin bisa menjadi referensi kita semua, mungkin bisa kita terapkan di kelas kita, atau mungkin itu hanya fiktif, itu hanya teori yang tidak bisa kita laksanakan. Tapi kami sebagai guru penggerak, kami terus melaksanakan itu di kelas, dan pada lokakarya kami akan menampilkan dan menyampaikan hasil dari temuan-temuan yang kami lakukan di kelas. Artinya seluruh teori yang ada di program pendidikan guru penggerak dari modul 1 itu bisa kita laksanakan, bukan sebuah kemustahilan, dan hasilnya ternyata sebenarnya bisa kita nikmati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Berikutnya saya mohon berkenan Bapak Ibu untuk sharing dengan 1 atau 2 permasalahan yang harus kita bahas bersama. Satu saja boleh. Jadi Pak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Dewan Guru, monggo silakan. Saya yang pertama, memang benar apa kata Bu Haja bahwa ini bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan, hanya saja langkah-langkahnya ini lebih konkret, dan semuanya menurut saya dapat masuk logika. Maksud saya bisa kita laksanakan di kelas semuanya. Nah, seperti Anda tadi ada program pembelajaran melalui karya nyata, ya. Kemudian misalnya Jumat Amal, ya, nah itu diaktifkan lagi. Kemudian saya bisa masukkan lagi nanti mungkin yang literasi membaca Al-Quran itu mungkin yang hari Selasanya saja, ya, yang hari Jumatnya kan untuk kegiatan Jumat Amal. Nah, yang hari Selasanya kita masukkan ke literasi membaca surat-surat pendek dan Iqra. Bisa kita jadwalkan nanti di semester kedua. Ini menjadi
satu program kita ya, program kita yang dapat kita lakukan sebenarnya. Kemudian masalah pengalokasian dan pelaksanaannya ini menurut saya juga sudah sangat rasional dan bisa sesegera mungkin dapat terlihat manfaatnya. Kalau dulu ini kita lakukan itu hanya untuk kegiatan setiap 1 tahun ya, setiap bulan Ramadan ya. Nah, ini kita bagi dua ini ya, yang program baca bagi dua, yang 50% ini untuk program bulanan ya, yang 50% untuk program yang sudah berjalan setiap 1 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa kegiatan yang kedua terus tentang bercocok tanam ya. Ini sebenarnya medianya kita tidak sulit-sulit amat ya. Media kita punya sebenarnya ya, belakang sekolahnya juga kita punya ya. Walaupun hanya sedikit ya, kita bagi menjadi misalnya jadi 2 atau 3, ini kelas 6A, kelas 6B misalnya ya. Terus yang di sana ada kelas 5, kelas 4, mungkin kita bisa lakukan untuk kelas tinggi ya. Nah, untuk kelas 3, kelas 4 itu di sana kita punya lahan itu ya, memelihara bunga itu ya. Memelihara bunga ini bisa juga menjadi agenda kita untuk melakukan apa yang menjadi canangan dari Bu Haja ini untuk pemberdayaan lingkungan ya, Bu. Pemberdayaan lingkungan. Nah, ini bisa kita nanti bisa kita masukkan ke sana ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas responnya yang sangat antusias. Semoga program ini bisa berkembang. Bapak Ibu, saya berharap setelah ini di semester genap kita punya banyak program, punya banyak masukan, sehingga ada umpan balik dari kita, sehingga ketika pertemuan seperti ini kita bentuknya sudah bermusyawarah, bukan menggali informasi dari satu sumber lagi. Jadi kita bisa berwawancara. Saya memohon masukan-masukan dari Bapak Ibu guru untuk pengembangan sekolah kita, untuk menciptakan perubahan yang nyata yang dapat dilihat di awal semester 2 yang akan kita mulai tanggal 3 Januari tahun 2022. Jadi kita berharap Bapak Ibu semua punya program, dan program itu nanti akan saya masukkan ke dalam jurnal saya sebagai wujud perubahan dari pembelajaran yang sudah diperoleh oleh guru penggerak dari bulan Oktober sampai Desember ini. Gitu. Bapak Ibu, ada yang perlu ditambahkan atau? Oke Pak, monggo, silakan. Nah, untuk masalah yang berkebun itu, ya Pak, memang lahan kita luas, tapi maaf dulu, zaman almarhum itu memang pernah dilaksanakan, saya pun melaksanakan di belakang sini. Ya, saya juga. Nah, cuman almarhum bilang itu ada anjuran dari dinas, anak itu tidak boleh memegang senjata tajam, artinya yang tajam. Nah, dikhawatirkan itu nanti kalau ada atau mengenai salah satu anak, itu ada pihak ketiga, itu bisa jadi masalah. Nah, untuk selanjutnya ini, apakah ini nanti bisa dilaksanakan kembali atau tidak? Karena yang selama ini kan sudah dihentikan, karena alasannya itu. Nah, untuk yang ke depan ini bagaimana? Nah, saya kira itu. Menanggapi yang diatur ke Pak Sanjo tadi, ya, kalau dari saya dan itu juga dari almarhum waktu itu, kalau memang tetap berkebun, tetap dilaksanakan. Tapi untuk mencampur tanahnya, jangan anak yang mengerjakan, tapi kita memanggil orang tukang nyampul, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya, ini tadi seperti itu. langsung dan santai. Kalau itu orang lain yang berarti kegiatan nggak ada. Ada Pak. Nanti dulu. Tetap ada. Jadi Tetap kegiatan ada anak itu yang untuk nyambung. bekerja, untuk mengolah tanahnya itu yang saya maksudkan. Mengolah tanahnya, Jadi ya. nanti anak nggak ngerti cara mengolah tanahnya bagaimana, cara ini bagaimana. Dia bisanya hanya nanam tok. Katanya hanya di keterampilan cocok tanam.
Tapi pengolahan tanah memang Nggak ada. nggak ada. terkendalanya itu tadi. Nah, Ya. solusinya seperti itu Bu Haji. Ya, iya. Mohon maaf saya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu juga referensi saya selama ini. Pesan dari kepala sekolah lama yang sudah berpulang. Saya juga sebagai guru, saya memang sangat takut berkaitan dengan anak membawa senjata tajam karena dari dulu saya di sekolah lain dulu punya murid yang sangat frontal, jadi memang itu benar sih, itu mengkhawatirkan. Makanya kemarin saya itu solusinya bukan mengundang tukang cangkul, tapi saya pakai polybag. Tapi ya otomatis ada dana. Tapi ya seperti tadi kata Ibu tadi, kalau nyangkul lahan kita ngupah orang nyangkul. Iya. Kalau pakai polybag kita keluar dana untuk beli Iya. polybag. Iya. Jadi kegiatan itu kembali ke kelas masing-masing bagaimana nyamannya sesuai dengan tingkatannya. Yang jelas resiko untuk membawa senjata tajam kita batasi, tidak ya Pak Sejo, kita laksanakan. Jangan membawa senjata tajam. Jadi pakai strategi yang lain seperti tahun kemarin kelas 2 Bu Lenawati itu pakai pot, menanam bunga pakai pot, anak suruh bawa pot dari rumah, ya. Terus kemudian mereka punya sendiri-sendiri sehingga merawat sendiri-sendiri. Saya lihat itu hasilnya bagus. Sebenarnya yang saya lakukan saat ini saya mengadopsi punya Bu Lenawati itu. Sehingga untuk kelas saya kalau pot terlalu mahal, saya pakai polybag karena untuk tanaman sayur-sayuran memang etisnya dia hanya pakai polybag, idealnya pakai polybag. Tapi kalau di lahan produksi sebenarnya memang lebih bagus. Jadi mungkin ada dua solusi Pak Kepala Sekolah. Kalau yang kelas atas kan bisa lebih banyak hasilnya, itu memang harus kita sewakan tukang cangkul. Untuk kelas yang lebih nyaman dengan polybag boleh dengan polybag, yang lebih nyaman dengan pot boleh dengan pot. Yang penting kita masing-masing anak itu punya tanggung jawab sebagai bukti kemandirian. Atau Bapak Ibu punya kegiatan lain membuat kerajinan dan sebagainya, nggak apa-apa, karena ini orientasi kita hanya ke pemberdayaan lingkungan dan kreativitas. Itu intinya, larinya ke sana. Itu. Jadi untuk semester 2 kita jalankan sesuai dengan kenyamanan masing-masing siswa dan guru berdasarkan kesepakatan di kelas masing-masing, apa yang siswa inginkan dan apa yang kira-kira bisa kita dukung, tidak menyulitkan kita dan akan membuahkan hasil. Kira-kira demikian. Cakap nih Bapak Ibu. Ada lagi Bu. Mungkin. Ya. Saya sebenarnya untuk hal ini saya nyambung saja. Iya. Untuk hal ini saya punya rencana. Insya Allah nanti saya tetap di sini, Insya Allah ya. Iya. Itu pada akhir tahun pelajaran, Insya Allah ini tahun depan ini kita sudah luring, ya, sudah pembelajaran tatap muka penuh. Nah itu saya punya konsep di akhir tahun ajaran itu kita lakukan gelar karya anak, baik yang dari keterampilan. Dari semua sisi, mungkin dari matematikanya juga bisa ya, dari SBK-nya bisa, dari olahraganya bisa membuat apa. Jadi dan satu kelas punya jadi semua kelas ya minimal itu ada 12 stand, ada 12 stand ya, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B dan sampai 6A, 6B, 12 stand. Dan itu kita yang fasilitas kita hanya satu. Ya, kita fasilitasi masing-masing itu kita buatkan banner. Nah, kelas 1A dan kelas 1B ya. Kita yang buatkan. Nanti sekolah misalnya yang buatkan itu banner itu ya. Jadi masing-masing punya stand ini. Baik itu dari pertaniannya ya, dari IPA, IPS dan sebagainya. Bisa kita masukkan mungkin peta, mungkin gambar apa, mungkin poster dan sebagainya. Itu saya punya angan-angan ke sana. Insya Allah nanti kalau saya memang masih diberikan amanah di sini ya, Insya Allah itu. Terima kasih. Ya, itu luar biasa sekali Pak. Jadi itu nanti program itu kita lanjutkan di awal semester genap, kita bahas kembali. Selama libur ini kita punya rancangan, punya rancangan. Pada saat awal semester genap nanti sembari pembagian tugas itu bisa kita kukuhkan. Bagaimana teknisnya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian finalnya seperti apa, gitu. Ini Pak Saja. Pribun, cekap ya.
Pernah terjadi dulu itu siapa Pak Sidulnya Pak Slamet mencalonkan ini suruh anak nggak jalan malah. Iya, itu ya. Yang jalan tuh nanti dulu yang jalan itu ya tetap anak itu sendiri. Jadi dia. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas responnya yang luar biasa. Kita sama-sama bergerak, kita sama-sama mulai melakukan perubahan. Kita cintai lingkungan, kita cintai sekolah, kita cintai anak-anak kita. Semoga ke depan sekolah kita akan menjadi sekolah yang sangat ramah lingkungan, sangat bersahabat, diminati dan digemari. Kalau tahun-tahun sebelumnya, bila perlu sekolah lain nggak usah kita kasih murid, kita habiskan sendiri muridnya. Amin. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, nyuwun ngapunten karena saya menyita waktu Bapak Ibu yang sangat banyak. Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pengimbasan modul 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur oleh Ibu Hajah Sumariah SPD, kami menjadi paham tentang filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana juga cara membuat visi yang mengarah pada pembelajaran yang berpusat kepada siswa, serta konsep merdeka belajar. Selain itu, kami menjadi tahu tentang apa dan bagaimana penerapan budaya positif di kelas. Nah, setelah ini kami bertekad untuk mempraktikkan teori tersebut di kelas kami sehingga kami pun bisa mengukur dan merasakan tingkat perubahan positif atau negatif yang dihasilkan di kelas dan pada perilaku peserta didik. Terima kasih guru penggerak.